Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali kita berjumpa dengan pembelajaran matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Mari kita saksikan video berikut ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi keempat, yaitu pembagian polinomial. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan bilangan 17 dibagi dengan 2 dapat diselesaikan dengan metode bersusun pendek. Dari bagian ini terlihat bahwa 17 dibagi dengan 2 memberikan hasil bagi 8 dengan sisa 1. Maka hubungan antara pembagi, hasil bagi, serta sisa dapat ditunjukkan sebagai berikut. 17 itu adalah yang dibagi, kita lambangkan dengan fx, itu sama dengan 2, itu merupakan pembagi yang kita lambangkan dengan x kurang k, kemudian dikali dengan hasil bagi, yaitu hx, dalam hal ini 8, kemudian dijumlahkan dengan sisa pembagian, yaitu 1. Inilah ilustrasi pembagian bersusun pendek. Kemudian pembagian polinomial ada 2 metode yang kita gunakan. Yang pertama metode bersusun pendek seperti ilustrasi tadi. Kemudian kedua metode bagan skema atau metode Horner. Baiklah, kita akan membahas satu persatu metode yang diberikan. Kita masuk pada contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial berikut ini dengan menggunakan metode bersusun pendek dan metode bagan skema pada fungsi polinomial di bawah ini. Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah x tambah 2 dibagi dengan a x tambah 2 b x kurang 2 c 2x tambah 1 d 1/2x tambah 1. Dan ingat, untuk pembagian polinomial, jika yang dibagi itu berderajat 4 dan pembaginya berderajat 1, maka sisa pembagian itu adalah berderajat 3. Dan kemudian jika pembagi berderajat 2 dan yang dibagi berderajat 4, berarti sisa hasil baginya berarti berderajat 2. Oke, untuk soal yang pertama atau A, x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x tambah 2 dibagi x tambah 2. Pertama-tama kita harus mencari x dikalikan berapa sama dengan x pangkat 4. Jadi kita harus mengingat tentang perkalian bilangan berpangkat. Jadi x pangkat berapa, x pangkat 1 dikalikan berapa sama dengan x pangkat 4. Hasilnya adalah, berarti kita harus menjumlahkan dengan x pangkat 3. X dikali x pangkat 3 berarti hasilnya x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 dikalikan dengan x tambah 2. X pangkat 3 dikalikan dengan x dan x pangkat 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Kemudian kita kurangkan. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 4, hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 1 di x pangkat 3 itu ada koefisien 1. 1 dikurangi 2 itu hasilnya adalah min 1x pangkat 3, atau cukup ditulis min x pangkat 3. Kemudian min 2x kuadrat, x dan 2 diturunkan ke bawah.
Selanjutnya kita ulangi prosesnya lagi. Kita mencari berapa kali atau bilangan apa yang dikalikan dengan X menghasilkan min X pangkat 3. Jadi kita mencari bilangan atau variabel yang dikalikan hasilnya adalah min X pangkat 3. Kita peroleh adalah min X kuadrat. Kemudian kita kalikan kembali ke bawah. Min X kuadrat dikalikan X dan min X kuadrat dikalikan dengan positif 2. Hasilnya adalah min X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat. Jadi min X kuadrat dikalikan X, min X pangkat 3, dan min X kuadrat dikalikan 2 min 2X kuadrat. Kemudian kita kurangkan min X pangkat 3 dikurangi min X pangkat 3 0. Kemudian min 2X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat, hasilnya 0 juga. Sehingga tersisa X dan 2 diturunkan ke bawah, yaitu X tambah 2. Kemudian kita ulangi prosesnya kembali. X dikalikan berapa? Sama dengan X. Jadi kita mencari bilangan atau variabel yang dikalikan dengan X, hasilnya X, yaitu kita peroleh adalah 1. Perhatikan 1 di atas, 1 dikalikan X sama dengan X. Maka selanjutnya kita kalikan lagi. 1 dikalikan X dan 1 dikalikan 2. Jadi 1 kali X sama dengan X dan 1 kali 2 sama dengan 2. Perhatikan petunjuknya. Jadi ulangi, 1 kali X sama dengan X dan 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita kurangkan. Maka kita peroleh X kurang X 0, kemudian 2 kurang 2 juga 0, maka hasilnya adalah 0. 0 ini adalah merupakan sisa dari pembagian polinomial di atas. Maka kita peroleh hasil pembagiannya adalah X pangkat 3 kurang X kuadrat ditambah 1. Sedangkan sisa dari pembagian tersebut adalah 0. Inilah hasilnya. Ya, kita masuk pada metode kedua, bagan skema untuk soal yang sama, yaitu masih pada soal 1A. Pertama kita tentukan koefisien dari A4. Jadi X pangkat 4 atau A4 koefisiennya 1, A3 koefisiennya 1, A2 koefisiennya minus 2, A1 koefisiennya 1, dan A0 koefisiennya 2. Kemudian pembaginya untuk bagan skema, kita perhatikan kalau X tambah 2 kita letakkan di bagan skema minus 2. Sebaliknya kalau X kurang 2 kita letakkan pada bagan skema positif 2. Seperti demikian. Kemudian langkah pertama, koefisien dari A4 kita turunkan ke bawah, kemudian kita kalikan langsung dengan minus 2. Hasilnya kita letakkan di kolom A3. Kemudian kolom A3 kita jumlahkan. 1 ditambah minus 2 atau 1 kurang 2. Hasilnya adalah minus 1. Minus 1 kita kalikan lagi kembali dengan minus 2. Begitu seterusnya prosesnya berulang. Jadi minus 1 dikalikan minus 2. Hasilnya adalah positif 2. Kita letakkan lagi di kolom A2. Selanjutnya kolom A2 kita jumlahkan kembali. Minus 2 ditambah 2 sama dengan 0. 0
Kemudian kita kalikan lagi dengan minus 2. 0 dikalikan minus 2 hasilnya adalah 0. Kita letakkan di kolom A1. Selanjutnya kolom A1 kita jumlahkan. Kembali 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 hasilnya itu kita kalikan lagi dengan minus 2. 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Kita letakkan di kolom A0. Dan proses terakhir adalah kita jumlahkan di kolom A0. 2 ditambah minus 2 hasilnya 0. 0 ini adalah sisa dari pembagian polinomial menggunakan metode bagan skema. Selanjutnya kita tentukan hasilnya. 1 di depan menjadi X pangkat 3. Sebenarnya dia 1X pangkat 3, tetapi ditulis X pangkat 3 saja. Kemudian minus 1X kuadrat, atau kita tulis saja minus X kuadrat. Sedangkan 0 ini 0X sebenarnya, tetapi tidak perlu ditulis karena 0 kali X itu 0, maka tidak perlu ditulis. Sedangkan 1 itu adalah konstanta atau A0. Dan 0 terakhir ini adalah sisa dari pembagian. Jadi HX atau hasil pembagian sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 1, sedangkan sisa pembagian adalah 0. Jadi kedua metode ini menghasilkan pembagian yang sama. Ya, selanjutnya kita masuk pada soal B. Fx sama dengan X kuadrat. Ulangi, X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X tambah 2 dibagi X kurang 2. Pertama kita mencari X dikali titik-titik sama dengan X pangkat 4. Titik-titik tersebut kita tulis X pangkat 3. Kita peroleh X pangkat 3. Selanjutnya X pangkat 3 dikali X, yaitu X pangkat 4. X pangkat 3 dikali minus 2 min 2X pangkat 3. Kemudian kita kurangkan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4, 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 1 X pangkat 3 dikurangi min 2X pangkat 3. Perhatikan kotak merah di bawah. Inilah prosesnya, kita peroleh hasil akhir 3. Berarti 3X pangkat 3. 3X pangkat 3 hasilnya, kemudian min 2X kuadrat, X dan minus 2 kita turunkan ke bawah. Perhatikan anak panahnya, jadi kita turunkan ke bawah. Kemudian prosesnya kita ulangi kembali. Kita mencari X dikalikan titik-titik, hasilnya 3X pangkat 3. Maka kita peroleh yaitu 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat ini kita kalikan lagi dengan X kurang 2. 3X kuadrat dikalikan X, hasilnya 3X pangkat 3. Kemudian 3X kuadrat dikalikan minus 2, hasilnya adalah minus 6X pangkat 2. Selanjutnya kita kurangkan 3X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3, 0, tidak perlu ditulis. Kemudian perhatikan operasinya di bawah kotak merah, minus 2 kurang dalam kurung minus 6 sama dengan minus 2 tambah 6 sama dengan 4. Berarti hasilnya 4X kuadrat. Kemudian X dan 2 kita turunkan ke bawah. Dan prosesnya kembali kita ulangi.
X dikalikan titik-titik sama dengan 4X kuadrat. Jadi titik-titiknya kita cari. Hasilnya adalah 4X. Jadi X dikalikan 4X hasilnya 4X kuadrat. Kemudian 4X kita kalikan dengan X kurang 2. Sebenarnya yang dikalikan tinggal minus 2, tetapi langkah baiknya kita proses kembali agar kita paham. 4X dikalikan X, 4X kuadrat. Sedangkan 4X dikalikan minus 2 itu adalah minus 8X. Kemudian kita kurangkan lagi. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian lihat prosesnya untuk X dikurangi min 8X menjadi 1 dikurangi min 8 sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 9. Berarti 9X ditambah 2. Jadi hasil dari X dikurangi min 8X 9X, kemudian ditambah 2, kemudian kita cari lagi X dikalikan titik-titik sama dengan 9X. Nah, perhatikan di atas hasilnya adalah 9. Kemudian kita kalikan lagi 9 kali X 9X karena kita sudah dapat tadi. Kemudian 9 dikali minus 2 adalah minus 18. Dan proses terakhir kita kurangkan. 9X dikurangi 9X sama dengan 0. Tidak perlu ditulis. Kemudian 2 dikurangi minus 18. Perhatikan operasinya. 2 dikurangi minus 18 sama dengan 2 tambah 18 sama dengan 20. 20 ini merupakan sisa pembagian. Jadi kita perhatikan hasil baginya adalah HX dengan sisanya adalah 20. Kemudian kita lanjut bagian skema. Oke, kita masuk pada bagian skema. Metode kedua, seperti tadi kita tentukan koefisien dari A4 1, koefisien A3 1, koefisien A2 minus 2, koefisien dari A1 1, dan koefisien dari A0 2. Nah, kemudian pembaginya X kurang 2, berarti kita letakkan pada bagian skema 2. Nah, langkah pertama kita turunkan koefisien di A4 1, kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya 2, kita letakkan di A3, kemudian kita jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian kita kalikan dengan 2 lagi, 3 kali 2 6, kita letakkan di kolom A2, kemudian kita jumlahkan minus 2 ditambah 6 hasilnya 4, kemudian kita kalikan lagi dengan 2, 4 kali 2 8, kemudian 8 ditambah 1, kita jumlahkan 1 ditambah 8 sama dengan 9, 9 kemudian kita kalikan lagi dengan 2, 9 kali 2 18, dan langkah terakhir kita jumlahkan 2 ditambah 18 sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah sisa pembagian, sama seperti pada metode bersusun pendek. Maka kita peroleh hasil pembagiannya adalah 1X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 9. Sedangkan sisa pembagiannya adalah 20.
sekarang kita akan masuk pada C dengan pembagi yang berbeda 2x tambah 1. Perhatikan langkah-langkahnya. Jadi x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 2 dibagi 2x tambah 1. Langkah pertama seperti tadi, 2x dikalikan titik-titik sama dengan x pangkat 4. Nah, kita peroleh 1/2x pangkat 3. 1/2x pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 2x tambah 1. Hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah 1/2x pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya kemudian kita kurangkan. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 hasilnya 0, tidak perlu ditulis. X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 3. Perhatikan petunjuk 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Berarti kita peroleh 1/2 X pangkat 3. Kita tulis 1/2 x pangkat 3, sedangkan minus 2x kuadrat, x dan 2 kita turunkan ke bawah. Kemudian proses selanjutnya kita ulangi. 2x dikali titik-titik sama dengan 1/2 x pangkat 3. Kita peroleh 1/4 x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 1/4 x pangkat 2 kali 2x sudah jelas 1/2 x pangkat 3. Sedangkan 1/4 x kuadrat dikalikan 1 sama dengan 1/4 x pangkat 2. Langkah selanjutnya kita kurangkan lagi. 1/2 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x pangkat 3, 0. Tidak perlu ditulis. Kemudian min 2x kuadrat ditambah 1/4 x kuadrat. Perhatikan petunjuknya, kita ambil koefisiennya saja. Minus 2 dikurangi 1/4. Minus 2 kita buat penyebut 4 menjadi 8/4. Hasilnya adalah min 9/4 x kuadrat. Sedangkan x dan 2 kita turunkan. Selanjutnya prosesnya kembali berulang. 2x kali titik-titik sama dengan min 9/4 x kuadrat. Hasilnya adalah min 9/8x. Kita pindahkan dulu di sebelah. Kita kalikan min 9/8x dikalikan 2x tambah 1, hasilnya min 9/4x kuadrat dikurangi 9/8x. Kemudian kita kurangkan kembali. Min 9/4x kuadrat dikurangi min 9/4x kuadrat hasilnya 0. Kita tidak perlu tulis. Lihat prosesnya untuk kotak merah. Jadi x ada bilangan 1 dikurangi min 9/8 sama dengan hasilnya 17/8x. Kemudian 2 kita turunkan ke bawah. Prosesnya kembali berulang. Perhatikan, 2x dikalikan titik-titik sama dengan 17/8x. Nah, hasilnya adalah 17/16. 17/16 kita kalikan lagi 2x tambah 1. Hasilnya adalah 17/8 ditambah 17/16. Dan langkah terakhir kita kurangkan. 17/8 kurang 17/8x hasilnya 0. Dan 2 kurang 17/16, perhatikan petunjuknya, hasilnya adalah 15/16. Kita peroleh 15/16 ini adalah
sisa dari pembagian tersebut. Maka kotak merah di atas adalah hasil pembagiannya, sedangkan 15/16 adalah sisa pembagian. Ya, kita masuk pada metode kedua, metode bagan skema untuk soal yang C. Jadi, kita langsung tentukan turunkan 1, kita kalikan min 1/2, min 1/2, hasilnya kita letakkan di A3, kemudian kita jumlahkan 1 dikurangi min 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian 1/2 kali min 1/2 hasilnya hasilnya min 1/4. Kemudian min 2 ditambah min 1/4 hasilnya min 9/4. Kemudian kita kalikan min 9/4 kali min 1/2 hasilnya positif 9/8. 9/8 ditambah 1, ingat pecahan sudah diajarkan di SD, kita samakan penyebut, maka hasilnya adalah 17/8. 17/8 kita kalikan kembali dengan min 1/2, hasilnya adalah min 17/16. Kemudian kita jumlahkan di kolom terakhir adalah 2 ditambah min 17/16, hasilnya 15/16. Selanjutnya kita tentukan hasil pembagiannya. Perhatikan di atas, 1 X pangkat 3 atau X pangkat 3 1/2 X kuadrat dikurangi 9/4X ditambah 17/18 dan sisanya 15/16. Kita masuk untuk soal D. X pangkat 4 ditambah, perhatikan langkah pertama yaitu 1/2X kali titik-titik sama dengan X pangkat 4. Hasilnya adalah 2X pangkat 3. Jadi kembali diingatkan perkalian bilangan berpangkat. 2X pangkat 3 dikalikan 1/2X tambah 1, hasilnya X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Kemudian kita kurangkan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4, hasilnya 0. 1 dikurangi 2, negatif 1 X pangkat 3. Kemudian 2X kuadrat, X dan 2 kita turunkan ke bawah. Prosesnya kembali kita ulangi. 1/2X dikalikan titik-titik sama dengan min X pangkat 3. Maka hasilnya adalah min 2X kuadrat. Nah, min 2X kuadrat kita kalikan lagi dengan 1/2X ditambah 1. Hasilnya adalah min X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat. Kemudian kita kurangkan kembali. Min X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, 0. Min X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Ulangi, min 2X kuadrat hasilnya 0. Tinggal X ditambah 2. Kembali prosesnya, 1/2X dikalikan titik-titik sama dengan X. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 kita kalikan kembali dengan 1/2X tambah 1. Hasilnya adalah X ditambah 2. Jadi X yang di sebelah X tambah 2 di sebelah kiri ini kita pindahkan di sebelah ya. Kemudian kita kurangkan X, kurang X, dan 2 kurang 2 hasilnya 0. 0 adalah hasil, ulangi, 0 adalah sisa pembagian. Maka hasil pembagian adalah X pangkat 3
kurang X kuadrat tambah 1. Karena hasilnya di atas 2 semua, kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 kurang X kuadrat ditambah 1. Sedangkan sisa adalah 0. Oke, demikianlah untuk metode pertama bersusun pendek. Kita lanjut metode bagan skema. Oke, kita lanjut metode bagan skema. Ingat, 1/2x tambah 1 itu kita sama dengan 0. 1/2x sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1 dibagi 1/2. Atau sama dengan min 1 dikalikan 2/1 diputar. Maka min 1 dikalikan 2/1 sama dengan minus 2. Nah, minus 2 itu kita letakkan pada bagan skema. Langkah pertama kita turunkan 1 ke bawah, kemudian kita kalikan dengan minus 2. Hasilnya minus 2 kita letakkan di A3. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2, positif 2. Kita letakkan di kolom A2. Kemudian kita jumlahkan. Kolom A2. Minus 2 ditambah 2, hasilnya 0. Nah, 0 ini kita kalikan dengan minus 2. 0 dikalikan minus 2, hasilnya 0. Kita letakkan di kolom A1. Kemudian kita jumlahkan kolom A1. 1 ditambah 0, hasilnya 1. 1 dikalikan lagi dengan minus 2. 1 kali minus 2, hasilnya minus 2. Dan langkah terakhir kita jumlahkan di kolom A0. 2 ditambah minus 2 atau 2 kurang 2, hasilnya adalah 0. Inilah hasil Ulangi, ini adalah sisa pembagian. Maka kita peroleh hasil pembagiannya adalah 1x pangkat 3 kurang x kuadrat 0x, tapi tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah 1, sedangkan sisanya adalah 0. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semangat untuk gapai cita-cita. Amin.